Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita bersama-sama mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Dan biar sepanjang hari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Siapkan hatimu, kita mau mendengar suara Tuhan. Kita mau meresponi dan kita mau bertanggung jawab atas respon kita. Haleluya. Sungguh kami melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari-hari yang telah kulalui, ku saksikan betapa karyamu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancanganmu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Katakan, ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, Kau sungguh baik. Oh, ku kagum akan Kau Tuhanku. Oh, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, Kau sungguh baik. Oh, hari-hari yang telah kulalui, ku saksikan betapa karyamu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancanganmu indah dalam hidupku. Katakan, Tuhan, Kau sungguh baik. Bersama puji Dia. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, Kau sungguh baik. Oh, ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, Kau sungguh baik. Oh, oh,
ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Oh Tuhan, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik ya Tuhan. Sungguh kami rasakan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh tiada terbatas kasih-Mu. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami sadari semua karena Engkau, karena anugerah-Mu, karena kasih setia-Mu kami boleh ada pagi hari ini. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Bapa, Kau setia, oh, takkan meninggalkan, yang ku tanya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku
Kehidupanku dalam-Mu. Mari bersama-sama. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar aku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Oh, ku mau jadi seperti-Mu. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita kembali bersyukur Tuhan memberikan kepada kita satu kali lagi kesempatan untuk disatukan dalam persekutuan yang indah di Every Morning with Sema. Dan pada pagi hari ini sudah bersama dengan kita Ibu Rita Wahyu yang akan membagikan renungan. Terima kasih Ibu untuk waktunya, kami persilakan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Shalom, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, selamat pagi. Kami bersama-sama menghadap Engkau, memuji-Mu dan memuliakan nama-Mu, bersekutu bersama-sama dengan saudara kami, dan berbicaralah Tuhan, kami hendak mempelajari firman-Mu, Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah Kodes, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Shalom, pagi ini kita masih dalam suasana tahun baru. Xinyan kuai le, gong xi fa jai, senti qian gang, wan si ru yi, nian nian yu yi. Selamat tahun baru Masehi 1 Januari. Selamat tahun baru Imlek Lunar New Year 22 Januari 2023. Beberapa kalender besar di dunia ini kita mengenal kalender Masehi yang masuk ke tahun 2023, kalender Gregorian, juga kalender Julian, dan kalender Mesir kuno, kalender Babel, semuanya menggunakan sistem solar.
Kemudian ada kalender sistem lunar, yaitu kalender Hijriah. Kemudian ada kalender Ibrani Seder Olam, kalender Tiongkok, tahun baru Imlek, Hung Seli yang masuk ke tahun 2574, yaitu Tunien, Year of the Rabbit, tahun kelinci air. Kalender Tiongkok mirip dengan kalender Yahudi, sama-sama merupakan lunar solar, yaitu lunisolar karena memiliki leap year atau tahun kabisat, bahwa ada tahun-tahun yang memiliki bulan ke-13. Kita bersama akan mempelajari satu topik untuk momen tahun baru ini, resolusi tahun baru yang damai. Apa sih resolusi itu? Seringkali arti resolusi itu dihubungkan dengan kualitas gambar atau video yang dihasilkan dari sebuah kamera dengan spesifikasi tertentu. Namun sebenarnya makna resolusi adalah satu janji pada diri sendiri, satu keputusan untuk melakukan sesuatu, terutama untuk memperbaiki perilaku atau gaya hidup seseorang ke depan. Nah, dengan definisi itu, ketika seorang menyambut tahun baru, orang itu pada dasarnya membuat suatu tekad atau janji pada dirinya sendiri. Dan janji kita dalam tahun baru ini adalah resolusi tahun baru yang damai. Artinya peringatan tahun baru yang dijadikan sebagai suatu wadah yang memfasilitasi rekonsiliasi atau kedamaian dalam hubungan kita dengan sesama. Bicara tentang budaya selalu menarik. Let's celebrate culture. Setiap budaya punya keunikannya masing-masing, punya filsafatnya masing-masing pada hari-hari besarnya. Misalnya, kalau untuk Hari Raya Idul Fitri, teman-teman Muslim di Indonesia mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada keluarga, kerabat, teman-teman. Ini adalah tradisi yang baik. Bahwa Idul Fitri sebagai momen kedamaian. Bahwa mungkin saja hubungan kita dengan sesama ada gesekan-gesekan. Dan pada Idul Fitri kita di Indonesia ini saling memaafkan. Dalam tradisi Tionghoa pada Imlek, tahun baru lunar, walaupun kita tidak bermaaf-maafan secara verbali di mulut, tapi ada acara Chuan Yen Huan, yaitu dinner besar di antara keluarga-keluarga yang saling duduk bersama di meja makan. Nah, disitulah rekonsiliasi. Mereka bercakap-cakap dalam suatu jamuan makan dan ini selalu indah. Ada pepatah di dalam perut yang terisi, maka pikiran kita terbuka. Di dalam percakapan dalam suatu jamuan makan Chuan Yen, muncul saling pengertian. Seorang yang satu peduli dengan yang lain. Seorang yang satu berbagi makanan dengan yang lain. Ada pepatah Tiongkok, Cui, mundur, Ipu selangkah, Hai Kuo Tiankung. Cakrawala ini besar. Jadi kalau ada gesekan, mundur sedikitlah. Cakrawala ini besar. Jadi kalau kita bertikai dengan sesama, jangan main tabrak untuk mempertahankan perhitungan cengli bocengli dan terus menerus bertikai. Jadi kalau kita bertikai dengan saudara, dengan sesama, dari filsafat ini, yuk kita mundur sedikit selangkah, pandanglah. Cakrawala ini besar. Cui ibu, hai kuo tiankung.
Mundurlah satu langkah ke belakang. Cakrawala ini besar. Niscaya lalu ada di dalam kedamaian. Itulah resolusi kita. Marilah menjadi orang-orang yang membawa damai. Mari membaca 3 ayat dalam sabda Tuhan Yesus di bukit. Matius pasal 5 ayat 7 sampai 9. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tui yi bu hai guo tian gong. Mundurlah selangkah. Cakrawala ini besar. Hanya karena ada tahun baru yang terbentang di depan kita ini, namun kita tidak berarti telah memutuskan hubungan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di samping pengucapan syukur, di hari tahun baru ini kita juga memikirkan antisipasi, kewaspadaan pada hal-hal yang mungkin kurang menguntungkan, yang mungkin terjadi di tahun ini. Kita menyongsong hari-hari ke depan dengan bijak dan kehati-hatian. Mari kita ingat apa saja kita lakukan sepanjang tahun kemarin, apa yang baik maupun yang buruk sebagai pembelajaran kita. Dan ini untuk memberikan konfirmasi kepada kita semua bahwa Tuhan telah memelihara kita dengan sempurna dalam kehidupan kita selama setahun terakhir. Alkitab memberikan banyak contoh ketika umat Allah meluangkan waktu untuk mengingat semua cara Allah yang setia kepada kehidupan manusia dalam sejarah kehidupannya. Mazmur pasal 105 memberitahu kita, ingatlah keajaiban-keajaiban yang dilakukannya. Keajaiban-keajaiban yang dilakukannya dan penghakiman yang diucapkannya. Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Dirshu Adonai, bakshu panaf tamid. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya dan mukjizat-mukjizatnya dan hukuman-hukumannya yang diucapkannya. Sikru nifleotaf asyazah moftaf umospetipif. Meskipun sangat tidak sehat untuk memikirkan hal-hal yang masa lalu dan terlalu banyak memikirkan masa lalu, tetapi tentu saja baik untuk mengingat bahwa Allah sungguh-sungguh telah memelihara kita sampai hari ini. Beberapa kali dalam kitab Mazmur, Daud dan pemazmur lainnya melakukan hal itu, menceritakan sejarah Israel dan hal-hal spektakuler yang telah Tuhan lakukan. Dan itu menjadi kenang spiritual yang membuat kita itu mengingat bahwa kita itu dicintai dan itu bukan demi nostalgia. Setiap kegiatan umat Tuhan di masa lalu harus tetap dalam tanggung jawab seluruh umat sebagai anak-anak Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan itu benar-benar berperan dalam keintiman kita saat ini dan kesetiaan ibadah kita di masa depan dengan Tuhan. Saat ini marilah kita mengingat apa yang telah dilakukan Tuhan yang menarik kita untuk senantiasa bersekutu dengannya. Setiap pagi kita bersama-sama di DEM untuk mengingat semua kebaikan Tuhan. Seperti Tuhan selalu mengingat umatnya, maka kita pun harus mengingat Dia, mengingat kebaikan-kebaikannya. Ada istilah bahasa Ibrani untuk sikap bersyukur kepada Allah adalah hakarat hatov, mengingat kebaikan.
terdiri dari dua kata, yaitu nomina hakara, peringatan, dan kemudian ada tov, artinya baik. Jadi hakarat hatov adalah mengingat kebaikan. Sikap hakarat hatov adalah syarat dan kewajiban dalam cara hidup orang percaya. Ini adalah baik untuk dilakukan. Betapapun problema besar yang Anda alami, mungkin anak-anak Anda berperilaku kurang menyenangkan, tapi Anda harus tetap bersyukur bahwa Anda memiliki putra-putri. Anda adalah orang-orang yang dikaruniai keluarga yang bahagia dan ciptakan bahagia itu di dalam keluarga Anda. Hakarat hatov, mengingat kebaikan, lebih kepada sikap internal batiniah. Sedangkan pengungkapannya itu disebut dengan hoda'ah, bersyukur, berterima kasih. Jadi ada dua konsep bersyukur dalam filosofi Ibrani, yaitu mengingat kebaikan, hakarat hatov, yang ke dalam, dan kemudian pengucapan syukur yang keluar dari mulut kita, yang diungkapkan. Hakarat hatov dalam pengertian sederhana adalah thanksgiving, atau bahasa Indonesianya itu syukuran. Kegiatan mensyukuri atas berkat yang kita terima, syukur atas keluarga dan sahabat yang kita punya, dan kita memiliki banyak sekali tradisi Thanksgiving atau syukuran ini. Setiap suku, setiap bangsa memiliki tradisi syukurannya masing-masing. Tradisi Thanksgiving-nya masing-masing. Misalnya pada setiap tahun baru Imlek selalu ada Chuan Yen Fan, makan besar keluarga, yang mulanya dari kehidupan Tiongkok kuno yang mensyukuri hasil panen sepanjang tahun. Dalam tradisi Yahudi ada perintah syukuran dengan makan bersama juga seperti Chuan Yen, dan perintah mengadakan jamuan makan ini disebut dengan seudat mitzvah, commanded meal, yaitu perjamuan santap yang wajib. Jamuan makan ini mengacu kepada perayaan setelah pemenuhan mitzvah. Misalnya bar mitzvah, anak-anak yang sudah belajar Torah itu dirayakan dengan makan-makan. Terus kemudian ada perjanjian sunat, brit milah, dan juga ditutup dengan makan-makan. Pernikahan, nisuin atau khatunah itu juga ditutup dengan makan-makan. Semuanya dengan makan-makan. Dengan satu jamuan pengucapan syukur, seudat hodaya. Dan masih banyak istilah-istilah untuk perintah kumpul-kumpul ini dalam tradisi Yahudi yang sama dengan kita yang senang kumpul-kumpul untuk makan bersama. Dan ini merupakan Thanksgiving hatov. Mengapa ada tradisi kumpul-kumpul makan bersama di hampir semua budaya manusia di dunia? Karena kita harus bisa mengakui bahwa setiap orang membutuhkan orang lain. Tidak ada orang yang bisa hidup sendirian. Jiwa kita senang dan bersyukur ketika kita menerima kebaikan dari orang lain. Kemudian kita mengingatnya. Dan kemudian kita pun harus mengungkapkannya secara verbal maupun melakukan pekerjaan imbal balik dari kebaikan yang kita terima. Inilah arti hoda'ah itu. Berterima kasih. Alkitab memberikan teladan kepada kita mengenai hakarat hatov. Misalnya ada ayat yang mengatakan jangan membenci Mesir, jangan membenci Edom. Bagaimanapun orang Israel diperintahkan untuk tidak membenci orang Mesir. Karena kamu pernah menjadi orang asing di negerinya. Demikian juga orang Israel diperintahkan jangan membenci orang Edom. Sebab kalian masih saudara.
seperti yang ditulis dalam Ulangan 23 ayat 7. Janganlah engkau menganggap keji orang Edom, sebab dia saudaramu. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir, sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. Kebaikan Mesir kepada Yusuf ini diperintahkan untuk diingat oleh semua bangsa Israel. Orang Israel bagaimanapun pernah menerima keramah tamahan orang-orang Mesir. Sebagaimana dahulu Raja Mesir memperlakukan Yusuf dan menjadikan Yusuf orang yang terpenting kedua di sana. Dan menerima pula keluarga Yusuf untuk tinggal di tanah Mesir di wilayah Goshen. Dalam Keluaran 1 ayat 8 menuliskan, kemudian bangkitlah raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Raja ini menunjukkan sikap yang tidak hakarat hatov kepada kebaikan Yusuf di negeri Mesir. Namun demikian, Alkitab tetap mengajarkan jangan membenci orang Mesir, sebab bagaimanapun Israel pernah tinggal di sana sebagai orang asing dan diterima di sana dan harus tetap menunjukkan sikap hakarat hatov. Walaupun raja-raja Mesir pada akhirnya menindas Israel karena mereka tidak mengenal Yusuf. Nah, di bagian yang pertama tadi, Ulangan 23 ayat 7, menulis, janganlah engkau menganggap keji Edom. Bagaimanapun Esau, saudara Yakub, pernah berbuat baik kepada Yakub. Memang Esau pernah marah sekali dengan Yakub karena merasa hak kesulungannya itu dicuri oleh adiknya. Dan ia berikhtiar untuk membunuhnya sehingga Yakub harus mengungsi ke Haran. Dan setelah sekian lama pergi dari rumahnya, Yakub ingin kembali ke tanah kelahirannya. Sebelum itu, Yakub mengalami peristiwa yang besar. Yakub setelah pergulatannya dengan laki-laki misterius dan gulat dengan dia itu, Yakub kembali menyeberangi sungai Yabok di mana keluarganya itu sedang menunggunya. Kemudian Yakub melihat Esau dari kejauhan diiringi dengan pengawalan 400 orang. Kayak mau perang gitu kan. Dia mengatakan kepada kedua istrinya dan kedua selirnya, Yakub ini, agar masing-masing berdiri dengan anak-anak mereka. Dua selirnya ditempatkan di depan, diikuti dengan Lea, istrinya, dan anak-anaknya. Baru kemudian Rahel, istri yang dicintainya itu dengan putranya Yusuf di bagian yang paling terakhir. Nanti Anda bisa baca dalam Kejadian pasal 33. Namun, walaupun mereka kelihatannya sedang mau berperang, kemudian justru berbuah kedamaian. Ada rekonsiliasi antara Yakub dan kakaknya Esau. Esau tidak menyimpan dendam kepada Yakub. Melihat adiknya, Esau ini menjadi terenyuh. Kejadian 33 ayat 4. Kita baca. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluknya lehernya, diciuminya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Dari ayat ini, kita mendapat cerita bahwa Esau berlari mendapatkan Yakub. Esau mendekap Yakub dan mencium dengan sikap sujud 7 kali yang dilakukan oleh Yakub itu ternyata membuat Esau yakin bahwa Yakub datang untuk maksud berdamai. Dan Esau menyambutnya dengan spontan. Ia yang berlari menemui adiknya itu. Esau bertanya kepada Yakub,
Untuk apa ia memberikan persembahan-persembahan yang sudah dikirimnya lebih dahulu itu dengan perantaraan budak-budaknya? Yakub menjawabnya agar mendapatkan perkenan di mata Esau. Esau menanggapi dengan menunjukkan sikap murah hati yang nyaris terlalu baik di matanya. Dia telah memendam permusuhan sekian lama, tapi setelah ada pertemuan, ada rekonsiliasi, dan walaupun seperti ada pasukan, tapi peperangan itu batal terjadi. Dan kedua kakak beradik ini saling berpelukan. Ada momen kedamaian. Sepanjang 20 tahun perpisahan mereka dengan kendali oleh Allah, perdamaian itu telah terjadi. Yakub yang telah bertobat dari ketamakannya menjadi manusia baru. Dan Yakub telah merendahkan hatinya di hadapan Allah, juga di hadapan kakaknya. Dan Tuhan kemudian meluruskan jalannya ke depan. Terhadap hadiah-hadiah yang dibawa Yakub untuk Esau, Esau mengatakan, "Aku memiliki banyak adikku," menandakan bahwa Esau ini sangat makmur. Tapi karena Yakub memaksa agar Esau menerimanya, maka tentu saja Esau kemudian mengingatnya. Nah, dendam yang sekian lama disimpan oleh momen yang sebentar saja, mereka sudah saling memaafkan. Alkitab memandang peristiwa ini atas kebaikan Esau yang tidak dendam kepada Yakub perlu dikenang dengan satu pemikiran Hakarat Hatov. Dan sangat menarik bahwa Nabi Amos menghubungkan Edom, yaitu bangsa keturunan Esau, dengan semua bangsa dunia ini disebut sebagai milik Tuhan, yang artinya bangsa Edom juga menjadi milik Allah. Amos 9 ayat 12, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikian firman Tuhan yang melakukan hal ini. Nah, tadi kita sudah belajar tentang Hakarat Hatov. Ada juga istilah Hakarat Tova, mengingat hal-hal yang baik. Nah, terhadap istilah ini, mari kita baca 1 Timotius 6 ayat 6-8. Ibadah, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. 1 Timotius 6 ayat 6-8 ini dituliskan dengan latar belakang bahwa ada pengajar-pengajar, ada guru-guru palsu di Efesus yang secara lahiriah menjalankan ibadah untuk memperoleh kekayaan limpah-limpah. Mereka dikahan sebagai motivasi pokok dan mengajar bahwa kekayaan mereka itu menandakan bahwa mereka itu diberkati Tuhan, tanda bahwa Allah menyetujui atau berkenan pada pengajaran mereka. Apa yang terjadi pada jemaat di Efesus ini seperti yang ditulis dalam 1 Timotius 6 ayat 6-8 ini, bukankah banyak terjadi hari ini? Berapa banyak orang mendirikan gereja untuk mengeruk kekayaan, mengeruk persepuluhan jemaat, untuk bisnis gereja keluarganya sendiri? Apakah Anda bergereja di gereja model seperti ini? Silahkan Anda menilainya sendiri. Ada gereja yang dibuat untuk substitusi tempat-tempat hiburan. Ya, daripada anak-anak muda kedugem, maka dihadirkanlah suasana hingar-bingarnya tempat hiburan ada di dalam gereja. Lampu-lampu, musik, gaya nyanyi, dan sebagainya.
Setelah itu dikasih khotbah-khotbah motivasi. Keluargamu pulih, mantumu akan nurut, mertuamu akan sayang, mertuamu akan menerimamu, bisnismu akan maju, karirmu akan naik. Jemaat senang, perpuluhan datang. Ada gereja-gereja, golongan-golongan pengajar-pengajar yang menempatkan pelayanan gerejawi sebagai sarana untuk mendapatkan nafkah kekayaan. Bahkan terlebih dari itu, untuk mendapatkan keuntungan. Memang pelayan-pelayan Tuhan itu tentu saja boleh hidup dari pelayanan, tentu saja. Tapi apabila kemudian pelayanan itu menyerong sebagai cara memiliki keuntungan, itu sudah bukan pelayanan lagi. Itu jadi bisnis. Oleh karena itu Rabi Saul memilih pelayanan yang dilakukannya bukan sebagai pelayan yang profesional. Sebaliknya ia memilih pelayanan jalur amatir. Ia melatih diri agar dirinya tidak jatuh dalam dosa dengan menjual firman Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Sembari melakukan pelayanan kepada jemaat, Rabi Saul menafkahi dirinya sendiri sebagai pembuat tenda. Menjadi pelayan Kristus yang amatir, artinya tidak menerima upah. Ini adalah satu kehormatan baginya. 1 Korintus 9 ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, bahwa aku tidak menggunakan hakku sebagai pemberita Injil. Kepada pembahasan 1 Timotius 6 ayat 6-8, maksud dari Rabi Saul mengatakan iman Kristen dengan kecukupan untuk kehidupan ini merupakan cara yang luar biasa untuk memperoleh keuntungan. Adalah penting bagi kita memiliki rasa cukup dengan penuh syukur terhadap berkat dan keadaan-keadaan yang kita terima hari ini. Istilah bahasa Ibrani untuk sikap bersyukur ini, kita tadi sudah belajar, adalah hakarat hatov, mengingat atau hakarat tova, mengingat hal-hal yang baik. Syukurilah apapun yang kita miliki. Ayat 8 tadi menulis, asal dan pakaian cukuplah. Sebab kesalehan itu menguntungkan dalam segala hal. Bahwa kita dapat memberikan pujian, ucapan syukur kepada Allah. Dan pada ayat 7 tadi, Rabi Saul menekankan pengajaran eskatologisnya. Bahwa kita tidak membawa sesuatu apapun ke dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Sikap serakah, bernafsu, mengejar uang, menyebabkan melalaikan Allah sebagai sumber kebaikan kita. Tuhan Yesus pernah mengingatkan dalam Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Sikap serakah akan uang, hal-hal materi, karena ingin menjadikan diri kaya, merujuk kepada kecintaan kepada uang. Nah, dari sini ada satu peringatan bagi kita, 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan,
yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Rabi Saul memiliki pengalaman hidup yang luar biasa. Ia terlahir dan tumbuh sebagai golongan elit, sebagai kaum Farisi yang mendapat tempat yang terhormat di masyarakat Yahudi kala itu. Ia mengecap pendidikan yang sangat tinggi. Ia seorang rabi yang pernah dididik oleh guru besar, Rabban Gamaliel. Dalam usia yang sangat muda, ia sudah berdiri di Dewan Sanhedrin. Maka Rabi Saul sangat mengetahui hal ihwal tentang kehidupan. Bahwa segala akar kejahatan adalah cinta uang. Sebab karena berburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman. Cinta uang sama dengan penyembahan berhala dan menuntun orang menjauh dari pengharapan sejati kepada Allah yang esa. Kita baca ayat selanjutnya, 1 Timotius 6 ayat 10. Karena segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Orang yang berkeinginan menjadi kaya dengan mencintai uang, cinta uang lebih daripada ketaatan kepada Tuhan, mereka bersedia melakukan berbagai-bagai kejahatan. Contohnya apa? Pergi ke dukun, pergi ke orang pintar, supaya dapat mantu yang baik, supaya dapat mantu yang makmur. Kenapa sih dukun itu disebut sebagai orang pintar? Karena yang datang kepadanya semua orang bodoh. Jadi dukun-dukun ini minteri orang-orang bodoh ini, maka mereka disebut orang pintar. Kalau kita memiliki Allah yang adalah pemilik alam semesta, melek haolam, dan kita masih tanya-tanya kepada orang pintar, nah itu makanya disebut sama dengan penyembahan berhala oleh karena cintanya akan uang. Penyimpangan ini satu proses, ya. Enggak kok, walaupun aku tanya kepada orang pintar, aku masih berdoa, aku masih ke gereja. Tapi ingat bahwa semua ini adalah suatu perselingkuhan rohani, penyembahan berhala, menduakan Allah dengan ilah-ilah lain, dan lambat laun orang-orang itu akan kehilangan imannya. Karena iman yang sejati hanya dapat dipelihara dari hati nurani yang suci. 1 Timotius 3 ayat 9. Sesungguhnya uang itu enggak mengandung dosa. Karena uang, orang juga bisa dapat berbuat kebaikan. Namun cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Kita bisa buat baik dengan uang kita, membantu sesama, menyantuni orang, memberikan bantuan kepada orang yang kena bencana. Bisa kita berbuat baik dengan uang kita. Tapi cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Kenapa? Karena yang bersangkutan berkeinginan untuk kaya. Jadi supaya kita enggak terjatuh pada dosa yang seperti ini, mari kita mencukupkan diri dengan rasa syukur. Syukurilah apa yang kita punya. Syukur atas makanan. Modeh ani alechem. Aku bersyukur Tuhan atas makanan ini. Syukur atas pakaian. Modeh ani al-baqi. Syukur atas keluarga yang baik. Modeh ani al-misbahah. Dan seterusnya. Syukurlah apa yang Anda punya. Rumah yang baik, anak-anak yang sehat. Ingatlah ini semua sebagai kebaikan Allah yang memelihara kita. Hakarat hatov. Satu pengucapan syukur.
Mazmur 25 ayat 6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Zechor rahamecha Adonai vechasadecha ki meolam hema. Apa yang ada padamu? Berapa uang yang Anda punya? Lihat wajah-wajah orang-orang di rumahmu. Semuanya adalah hartamu. Syukurlah itu. Anda tentu tahu bahasa Ibraninya terima kasih. Bahasa Ibrani terima kasih itu toda atau toda rabah. Nah, itu ada ayatnya. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dengan berterima kasih. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bo'u she'araf betoda katserotaf. Hodulo barahu shmo. Jadi ayat ini mengajak kita bo'u she'araf betoda. Masuklah pintu gerbang Allah dengan berterima kasih. Nah, kata Ibrani todah ini yang artinya terima kasih atau thank you, itu berhubungan dengan makna tangan yang sedang terangkat untuk menunjukkan apresiasi atau pujian. Sebab toda tadi berhubungan dengan kata Ibrani yad. Apa itu artinya yad? Yad itu artinya tangan. Jadi kalau Anda mengucapkan terima kasih, orang kan kalau emoticon di handphone kita itu kan begini. Jadi itu seperti mengangkat tangan. Jadi demikianlah Kak. Demikianlah makna toda, yaitu mengangkat tangan untuk memberikan apresiasi atau pujian. Terima kasih adalah doa terbaik yang bisa dikatakan oleh siapapun dari kita. Mengucapkan terima kasih dapat mengekspresikan rasa syukur, kerendah hatian, dan pengertian. Seorang penulis buku-buku inspiratif yang terkenal, Fred D. Amberg, ia mengatakan, tidak ada yang lebih miskin daripada orang yang tidak merasa syukur. Ada loh orang kaya, tapi nggak memiliki rasa syukur. Dia terhitung sebagai orang miskin. Rasa syukur ialah mata uang yang dapat kita ciptakan untuk diri kita sendiri, dan Anda dapat menghabiskannya tanpa takut mengalami kebangkrutan. Ucapkanlah terima kasih, nggak akan bangkrut kok. Ucapkanlah syukur, Anda nanti malah akan kaya dengan kebaikan. Ucapan syukur dalam Alkitab kita itu juga sebagai korban. Apa itu korban? Korban itu dari kata Ibrani karaf. Karaf itu artinya mendekat. Maka ucapan syukur adalah korban. Yaitu cara kita mendekat dengan Allah pun cara kita mendekat dengan sesama kita. Dan ini adalah hal yang sangat esensi dalam ibadah murid-murid Kristus sebagai pengucapan syukur dan pemberian pujian kepada Allah. Ya, kita baca Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi korban itu bukan korban banjir, korban kecelakaan, bukan. Korban itu artinya mendekat dalam bahasa aslinya. Jadi kalau kita bersyukur, berterima kasih, itu adalah cara kita mendekat kepada Allah. Ayat 16. Dan jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Nah, kata korban tadi kita sudah tahu bahwa korban adalah cara mendekat. Cara mendekat yang demikian itu
berkenan kepada Allah. Jadi walaupun dalam bahasa Indonesia kata korban itu sudah menyimpang jauh, korban banjir, korban kecelakaan, korban perkosaan, korban bencana alam, tetapi sesungguhnya korban itu artinya berasal dari karaf yang artinya cara mendekat. Jadi kalau ada istilah ada korban syukur, berarti itu makna filosofisnya itu cara mendekat dengan Tuhan dengan mengucapkan syukur. Cara mendekat atau korban yang demikian itu sangat dikenal oleh Allah. Orang Yahudi menilai tinggi ucapan syukur dan doa, tefilah, yang nilainya bahkan hampir sama dengan pengampunan dosa. Nanti Anda bisa baca dalam Mazmur 51 ayat 8. Mungkin Anda saat ini ada di masa yang kurang menyenangkan atau Anda merasa kurang beruntung. Apa yang Anda harapkan belum terjadi. Mungkin dengan cara menunggu ini, Allah sedang mengajar kita untuk menjadi dewasa. Dan mengajar kita untuk menjadi pribadi yang kuat, tidak cengeng. Anda mau menjadi laskar Kristus? Maka kita harus kuat dengan bermacam-macam latihan-latihan, ujian-ujian di dalam sekolah kehidupan kita. Anda mau di dalam karakter yang Kristus inginkan? Anda mau naik level di dalam kerajaannya itu? Jangan menjadi Kristen kanak-kanak terus. Cuman dengar khotbah-khotbah motivasi. Usahamu akan lancar. Mertuamu akan sayang. Mantumu akan nurut. Kan khotbah-khotbah demikian yang disukai orang-orang itu. Yang manis-manis. Minum susu terus. Maka kalau ada ujian, mungkin itu cara Tuhan untuk mendewasakan kita. Untuk menjadi kita kuat dan uji. Untuk itu Rasul Paulus menasihati kita untuk mengucap syukur kepada segala hal. 1 Tesalonika 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam pengucapan syukur selalu ada kedamaian, ada harmoni. Pepatah Tiongkok mengatakan, Jia he wan si sing. Keluarga yang harmonis akan menjadikan segala sesuatu berhasil. Kalimat itu menekankan prinsip harmoni. Maka marilah kita mengucap syukur, berterima kasih senantiasa. Mengingat kebaikan, hakarat hatov, di masa-masa peringatan tahun baru ini, dan secara terus-menerus setiap hari ke depan, seperti nasihat dalam Kolose 3 ayat 17 sebagai penutup. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati kita sepanjang tahun ini bersamanya di dalam damai-Nya. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami mensyukuri sepanjang tahun yang sudah kami tinggalkan di belakang kami sebagai pembelajaran bagi kami semua. Dan ke depan Tuhan, kami akan menjalaninya bersama Engkau. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Beshem ha'af, vehaben, Veruah HaKodes, Ha Elohim Echad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Ibu Rita yang sudah menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Sungguh memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Rita. Baik, kami ingin menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk seluruh Sobat Sema, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan melalui media Zoom. Selamat pagi untuk beberapa yang
di sini. Selamat pagi untuk Pak Edi, lalu ada Pak Arnold, Ibu Ramona, Ibu Juwita, ya, ada Ibu Anggi juga. Selamat pagi untuk Bapak Freddy, ya, Bapak Cahya, ada Ibu Putri juga. Selamat pagi. Lalu ada Bapak Indria, ya, Ibu Sinta juga setiap Bapak Ibu Saudara yang setia menyaksikan melalui media Zoom. Selamat pagi, Shalom. Lalu selamat pagi juga untuk seluruh sobat jemaat Tuhan, ya, dan CNC Family yang menyaksikan melalui Facebook, YouTube, baik secara live maupun setelahnya. Selamat pagi untuk Bapak Ibu Arif sekeluarga, lalu ada Pak Santo juga, lalu ada Pak Santo dan Ibu Meling sekeluarga, kemudian ada Bapak Leo Kesek dan Ibu, kemudian ada Pak Bambang dan Ibu Indah juga, lalu ada Pak Leonard Jason, selamat pagi, kemudian ada Ibu Yuliana Chandra keluarga juga, Shalom, Bapak Miming dan Ibu Lilis keluarga juga, kemudian ada Bapak James Masih dan Ibu sekeluarga, lalu ada Mama Endang Kansil di Palu, kemudian Pak Suranta dan Ibu sekeluarga, lalu ada Ibu Rita Setiawan juga. Selamat pagi untuk semuanya, juga Bapak Ibu yang mohon maaf tidak terlihat di sini. Percayalah setiap kita orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita tutup di prayer every morning pagi ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Hati kami bersyukur, jiwa kami bersuka cita. Kami merespon setiap kebenaran firman yang kami terima pada pagi hari ini di awal tahun yang baru, khususnya kami baru merayakan tahun baru Imlek. Biarlah melalui perayaan yang ada ini kami diingatkan kembali sebagai anak-anak-Mu ya Bapa, untuk kami banyak mengucap syukur, untuk kami boleh lebih lagi mendekatkan diri kami kepadamu, semakin hidup dalam kasih dan kebenaran-Mu. Terima kasih untuk Ibu Rita yang sedang Kau pakai pada pagi hari ini. Biarlah Bapa memberkati, menyertai senantiasa anak-Mu ini dimanapun berada, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, melalui seluruh kehidupannya. Biarlah nama-Mu saja dimuliakan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau sediakan bagi kami semua. Kami ingin menjalani hari ini bersama dengan-Mu. Tidak ada hal yang perlu kami takutkan dan khawatirkan, sebab kami berjalan bersama Allah Immanuel, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang menyertai kami sampai pada kesudahannya. Apapun yang menjadi bidang profesi, pekerjaan, pelayanan kami, bersama dengan Tuhan Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu. Terima kasih Bapa, sebelum kami berpisah kami percaya Engkau memberkati kami semua. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Bapa di surga, wajahnya menyinari kita dengan kasih karunia, tangannya yang kuat menuntun menyertai kemanapun kita pergi, sehingga apa yang kita kerjakan dibuat yang berhasil dan beruntung, nama Yesus Tuhan dimuliakan. Kekasih Tuhan anak Bapa yang dikasihi murid Kristus yang sejati, terimalah berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera,
persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemputmu. Percayalah hidupmu semakin serupa seperti Kristus, bertanggung jawab hidup merindukan langit baru, bumi baru. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, siap jadi berkat bersama kita katakan amin. Terima kasih Ibu Rita, terima kasih Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, shalom. Thank you Ibu Rita, thank you Pak Winter, semuanya. thank you semuanya. Terima kasih Bu Rita, Pak Winter, semua sobat semangat. Selamat pagi semuanya. God bless. Terima kasih. Berita pagi. Pagi. Berita juga terima kasih. Asiska, Pak Winter. semuanya. Pagi. Pak. Izin keluar.